Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema kisah Maryam. Saya ulangi, pada siang hari ini saya akan bicara dengan tema kisah Maryam. Mari kita mulai. Kisah Maryam. Kita lihat Al-Quran Surat Maryam ayat 16. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat yang di sebelah timur. Kita lihat Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Surat Al-Anbiya ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Ini penjelasan saya terhadap kisah Maryam dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Ini penjelasan saya terhadap kisah Maryam di dalam Al-Quran. 1. Di kota manakah Maryam melahirkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? 2. Siapakah nama raja yang memerintah Israel waktu Maryam melahirkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? 3. Apakah nama sungai yang dibuat malaikat Jibril waktu Maryam melahirkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? Saya ulangi. 3. Apakah nama sungai yang dibuat malaikat Apakah nama sungai yang dibuat malaikat Jibril waktu Maryam melahirkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam? Kita lihat surat Maryam ayat 23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Kita lihat surat Maryam ayat 24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Saya ulangi sekali lagi. Surat Maryam ayat 24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Jawaban dari 3 pertanyaan tentang kisah Maryam tadi. Saya ulangi. Jawaban dari 3 pertanyaan tentang kisah Maryam tadi, jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi sekali lagi. Jawaban dari 3 pertanyaan tentang kisah Maryam dalam Al-Quran itu, jawaban dari 3 pertanyaan tentang kisah Maryam dalam Al-Quran itu, jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Saya ulangi, jawaban dari 3 pertanyaan yang saya ucapkan di atas tadi, jawaban dari 3 pertanyaan yang saya ucapkan di atas tadi, jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu saya ulangi. Jawaban dari 3 pertanyaan tentang kisah Maryam dalam Al-Quran tadi, jawaban dari 3 pertanyaan yang saya sebutkan di atas tadi, jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Dan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Ini adalah dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua dalil-dalil yang mengatakan Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Saya ulangi,
Ini adalah dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci. Semua dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kita lihat Al-Quran surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Kita lihat Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan kita lihat surat Ibrahim ayat 52. Surat Ibrahim ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Saya ulangi sekali lagi. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah, surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah surat Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat surat Al-Hijr ayat 1. Alif Lam Ra, surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Kita lihat surat Taha ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini adalah dasar dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sempurna dan terperinci. Semua dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sempurna dan terperinci, semua dalil-dalil yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 3 pertanyaan tentang kisah Maryam yang saya sebutkan tadi. Kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, kalau memang benar Al-Quran itu sempurna dan terperinci, jawab 3 pertanyaan yang saya sebutkan di atas tadi. Kita lihat perbandingan. Perbandingan Maryam dalam Al-Quran. Ini saya akan membandingkan Maryam dalam Al-Quran dengan Maryam dalam Alkitab. Saya akan membandingkan Maryam dalam Al-Quran dengan Maryam di dalam Alkitab. Perbandingan Maryam dalam Al-Quran adalah anak Imran.
saudara perempuan Harun. Nabi Musa alaihissalam adalah anak Imran dalam hadis. Jadi Maryam, Harun, dan Musa adalah anak-anak Imran. Jadi Nabi Isa al-Masih alaihissalam hidup satu zaman dengan Harun dan Musa. Saya ulangi sekali lagi, perbandingan. Maryam dalam Al-Quran adalah anak Imran, saudara perempuan Harun. Nabi Musa alaihissalam adalah anak Imran dalam hadis. Jadi Maryam, Harun, dan Musa adalah anak-anak Imran. Jadi Nabi Isa al-Masih alaihissalam hidup satu zaman dengan Harun dan Musa. Coba kita lihat Al-Quran surat Ali Imran ayat 36. Al-Quran surat Ali Imran ayat 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Kita lihat Al-Quran surat Maryam ayat 28. Kita lihat Al-Quran surat Maryam ayat 28. Hai saudara perempuan Harun. Saya ulangi sekali lagi. Kita lihat Al-Quran surat Maryam ayat 28. Surat Maryam ayat 28. Surat Maryam ayat 28. Hai saudara perempuan Harun. Hai saudara perempuan Harun. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Kita lihat hadis. Hadis Muslim 44, kitab keutamaan sahabat. Kita lihat hadis Muslim kitab nomor 44, kitab keutamaan sahabat, bab 11, di antara keutamaan Khadijah RA Ummul Mukminin. Hadis riwayat Muslim nomor 4458. Hadis riwayat Ali bin Abu Talib RA, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita ialah Maryam binti Imran." Saya ulangi. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita ialah Maryam binti Imran. Sebaik-baik wanita ialah Khadijah binti Khuwailid. Ini penjelasan nasab dan tempat. Merujuk kepada beberapa sumber, Muhammad al-Wasfi dalam Tarik al-Anbiya wa ar-Rusul wa al-Ribat al-Jamani wa al-Aqaidi nomor 2001.2187 menyatakan Musa adalah putra dari Imran binti Kuat bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, sedangkan ibu Musa adalah Yukabit, saudara perempuan dari Kuhat, dan bibi dari Imran sendiri. Dari Imran, Yukabit melahirkan 3 orang anak, 1 perempuan yang paling tua bernama Maryam dan 2 laki-laki yaitu Musa dan Harun. Lewi adalah saudara satu bapak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Lewi adalah saudara satu bapak dari Nabi Yusuf alaihissalam. Lewi bersama saudara-saudaranya yang lain serta keluarga masing-masing bersama Nabi Yakub diajak pindah oleh Yusuf dari Midian ke Mesir. Menurut Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi nomor 2011.2336, Musa adalah putra Imran. Ingat, Musa adalah putra Imran. Musa adalah putra Imran. Maryam adalah putra Imran. Menurut Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi nomor 2011.2336, Musa adalah putra Imran bin Kahits bin Asir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terlihat ada perbedaan antara sumber yang dikutip di atas dengan Ibnu Katsir. Yang paling menonjol perbedaannya adalah antara Kahits dan Lewi. Dalam versi Ibnu Katsir
ada Azir, sedangkan dalam versi Was di atas Kuhat langsung Lewi. Walau alam. Menurut Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi nomor 2011.2336, Musa adalah putra Imran bin Kahits bin Asyir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kita lihat Alkitab. Keluaran 6 ayat 20. Kita lihat Alkitab. Keluaran 6 ayat 20. Alkitab Keluaran 6 ayat 20. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab Keluaran 6 ayat 20. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Jadi Ibnu Katsir mengatakan Imran melahirkan Maryam, Musa, dan Harun. Alkitab mengatakan Amram melahirkan Maryam, Musa, dan Harun. Sedangkan Maryam melahirkan Nabi Musa sedangkan Maryam melahirkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Jadi Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu adalah hidup satu zaman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Harun, dengan Maryam dan Imran. Ini adalah kesalahan fatal dalam Al-Quran. Jadi Nabi Isa Al-Masih alaihissalam hidup satu zaman dengan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Ini adalah kesalahan fatal dari Al-Quran yang mengatakan Maryam anak Imran, Musa anak Imran, Harun anak Imran. Jadi Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu cucu Imran, hidup satu zaman dengan Nabi Musa dan Harun. Ini kesalahan yang fatal dari Al-Quran tentang kisah Maryam anak Imran, Harun anak Imran, Musa anak Imran. Nabi Isa anak Maryam, sedangkan Maryam anak Imran, Musa anak Imran, Harun anak Imran. Kesalahan yang sangat fatal dari Al-Quran tentang kisah Maryam dalam Al-Quran. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.